Di informasi berikutnya, terbakar api cemburu seorang pria di Jombang, Jawa Timur menganiaya temannya dengan menggunakan martil. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Martil ini digunakan seorang pria di Jombang, Jawa Timur untuk memukul kepala teman yang juga tetangganya. Akibat hantaman martil, korban terluka serius di bagian kepala. Bahkan korban dirujuk ke RSUD Jombang demi mendapatkan pertolongan medis Rabu malam. Pemukulan terjadi di teras rumah korban. Saat itu pelaku yang datang tiba-tiba menghajar kepala korban dengan martil. 2 pukulan bersarang di kepala sebelum korban melarikan diri dan melapor ke polisi. Ada indikasi dugaan bahwa pelaku menggoda istrinya tersangka. Korban mengganggu istrinya tersangka. Untuk saat ini korban ya? Gimana? Saat ini kita sudah lakukan visum dan kita rujuk ke RSUD. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku cemburu dengan korban. Pasalnya, istri pelaku sering bertemu dan mengobrol dengan korban. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, ini yang dinamakan cemburu buta, amit-amit, semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Ustadz, kalau ngomong-ngomong masalah cemburu, sebenarnya dalam Islam apa sih ajarannya yang kita harus pelajari gitu ya, supaya bisa menghadapi rasa cemburu ini dengan logika yang sehat pula, Ustadz? Ya, jadi na'udzubillah ya, yang namanya cemburu itu sebetulnya giroh atau semangat itu artinya cemburu ya. Nah, kalau kita pahami, ini cemburu itu ada yang positif, ada yang negatif. Dalam kitab Syarah Sahih Bukhari ya, ada disebutkan bahwa sahabatnya Sa'ad bin Ubadah itu berkata begini, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka aku tebas dia dengan pedang yang tidak dilapisi atau tidak disarungkan. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW juga kemudian kaget juga ya mendengar itu semuanya. Tetapi kata Rasulullah SAW bahwa sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada aku. Artinya apa sih sebetulnya? Yang maha pencemburu itu Allah. Karena Allah sangat cemburu ketika seseorang melakukan yang namanya kemaksiatan, yang namanya dosa, yang namanya hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah tuh betul-betul sangat cemburu. Nah, disitulah kalau kita pahami bahwa ketika tuntunannya seseorang itu cemburu ya berdasarkan atau apa yang terjadi dari kekasihnya, tetap kecemburuan itu harus dilakukan dalam tuntunan apa yang sudah dituntun dalam agama. Tidaklah dia boleh kemudian zalim, tidaklah boleh dia kemudian melakukan kemudaratan, apalagi penganiayaan dengan keji atau bahkan membunuh. Tidak boleh, tetapi dia harus tabayun, harus diklarifikasi dulu, kemudian dimusyawarahkan. Dan inilah jalan yang Allah tuntun. Kalau tidak dengan jalan yang Allah tuntun, Allah lebih cemburu lagi begitu artinya. Jadi Rasul cemburu, Allah cemburu terhadap orang-orang yang tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, jadi intinya adalah kecemburuan itu mesti ditempatkan di tempat yang proporsional, di tempat yang benar, bukan dengan cemburu buta tadi, hanya melampiaskan nafsu, emosi, dendam atau kemarahan saja. Nah, inilah yang kalau itu dilampiaskan, Allah lebih cemburu lagi, Allah akan lebih cemburu, dan Allah tidak mengizinkan orang-orang melakukan sesuatu tanpa tuntunan yang datang dari Allah. Jadi seperti itu. Masya Allah, intinya harus tabayun ya Ustadz, dan juga klarifikasi, dan semua permasalahan sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi kuncinya.